Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi bersama saya Eko Wahyunuddin. Kali ini di mata pelajaran bimbingan TIK kelas 9 di semester 2. Kali ini tema yang akan dibahas adalah tentang mesin pencari atau search engine. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Baik, kita mulai saja pembelajaran bimbingan TIK di kelas 9 di semester 2 ini dengan tema mesin pencari atau search engine. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan kalian juga tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari channel ini. Bila suka, silakan kalian klik jempol ke atas, silakan di-share dan tuliskan komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, ini adalah kerangka konsep atau peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu yang ini. Pada bagian yang ketiga ini, yaitu mesin pencari atau search engine. Nah, di sini nanti ada pengenalan search engine, penyedia search engine, manfaat search engine, dan di sini contoh menggunakan search engine-nya. Nah, ini akan dipelajari di bab 4 pelayanan internet, yaitu mesin pencari atau search engine dalam bahasa Inggrisnya. Menggunakan mesin pencari atau search engine untuk memperoleh informasi. Terkadang kamu pernah merasa kebingungan bagaimana cara mendapatkan informasi yang kamu butuhkan di internet. Misalnya cara untuk mencari artikel, materi pelajaran, gambar, animasi, file musik, video, dan informasi-informasi lainnya. Pokok permasalahannya adalah kamu tidak mengetahui alamat website yang menyediakan informasi yang kamu cari, karena jumlah website di dunia sangat banyak. Nah, dengan menggunakan bantuan search engine atau mesin pencari, kamu tidak perlu menghafalkan alamat website tersebut. Hanya dengan memasukkan kata kunci atau keywordnya pada kotak pencarian, search engine akan menampilkan informasi alamat website yang menyediakan informasi yang terhubung dengan kata kunci tersebut. Jadi dengan bantuan search engine ini kita tidak perlu menghafalkan alamatnya. Misalkan alamat itu begitu banyak, contohnya ada alamat tuh www.kemendikbud.go.id. Nah, itu alamat namanya. Tapi dengan bantuan search engine kita cukup mengetikkan Kemdikbudnya saja, tidak perlu harus lengkap. Itu contohnya. Yang pertama di sini pengenalan mesin pencari atau search engine. Mesin pencari atau biasa disebut dengan search engine merupakan suatu aplikasi program yang berfungsi untuk mencari dan menampilkan suatu informasi dalam berbagai bentuk. Informasi ini sesuai dengan kata kunci atau keyword yang dimasukkan ke dalam kotak pencarian yang disediakan oleh search engine. Suatu mesin pencari mempunyai sebuah database yang sangat besar. Data tersebut berisi berbagai informasi yang terdapat di internet dan halaman web yang berhubungan dengan informasi tersebut. Setiap waktu, informasi di internet selalu berubah-ubah. Karena itu, mesin pencari yang handal dilengkapi dengan suatu program yang berfungsi seperti robot. Program ini disebut dengan spider, crawler, atau boot. Setiap beberapa waktu tertentu, program tersebut akan merekam setiap perubahan, penambahan atau pengurangan informasi di internet. Lalu perubahan itu akan disimpan dalam database yang dimiliki oleh mesin pencari tersebut. Jadi, dengan menggunakan mesin pencari, informasi apapun dapat kamu cari, baik itu informasi yang terbaru ataupun informasi yang sudah lama. Itulah salah satu kelebihan menggunakan search engine ya. 2, di sini ada penyedia layanan search engine. Saat ini banyak sekali website yang berfungsi untuk sebagai mesin pencari. Selain itu ada pula website-website yang
biasa menambahkan fasilitas search engine di dalamnya. Tujuannya untuk lebih meningkatkan tampilan yang bagus dan menarik pengunjung. Karena itu, sebagai pengguna, kamu harus pandai memilih dan menggunakan mesin pencari yang bagus dan handal. Jadi kamu tidak akan dikecewakan oleh mesin pencari tersebut jika tidak menemukan informasi yang kamu cari. Nah, nanti kita akan jelaskan beberapa contoh saja search engine ya. Ada 4 kriteria yang dapat kamu gunakan untuk menentukan apakah mesin pencari tersebut handal atau sebaliknya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, mempunyai database atau tempat penyimpanan data yang besar, lengkap dan selalu diperbarui setiap saat. Yang kedua, tidak memiliki spam sehingga memberikan hasil pencarian yang baik dan relevan sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Yang ketiga, memiliki kecerdasan buatan artificial intelligence yang baik sehingga mengerti apa yang kamu cari. Yang keempat, dapat dieksploitasi dengan menggunakan berbagai perintah pencarian. Nah, ini ada 4 kriteria. Jika dalam search engine yang kamu gunakan ada 4 kriteria ini, berarti termasuk search engine yang baik dan silakan bisa digunakan untuk pencarian informasi. Berikut ini berbagai website yang sudah dipercaya oleh pengguna internet sebagai mesin pencari yang bagus dan handal. Yang pertama di sini ada Google. Ini tentu kalian sudah tidak asing lagi karena Google sudah tersemat pada gadget-gadget yang kalian miliki, baik itu smartphone ataupun tablet. Bahkan sekarang browser-browser juga sudah menggunakan search engine Google, sudah tertanam. Jadi ketika kamu buka misalkan Mozilla Firefox, nah di situ sudah ada search engine Google ya. Nah, alamatnya adalah www.google.com. Nah, ini namanya alamat dan ini logo daripada search engine Google. Kedua ada Bing. Nah, ini alamatnya www.bing.com dan ini adalah logo daripada Bing ya. Kemudian ada Yahoo, www.yahoo.com. Nah, ini logonya seperti ini, Yahoo. Kemudian yang keempat ada AltaVista, www.altavista.com. Nah, ini adalah logo dari AltaVista. Kemudian ada MSN, www.msn.com. Nah, ini logonya. Dan sebetulnya masih ada beberapa lagi search engine yang ada di dunia ini yang bisa kita gunakan, tapi ini hanya contoh saja 5. Mungkin nanti next ke depan ada mesin pencari yang akan lebih baik lagi daripada yang ini. Tapi yang paling populer di dunia saat ini adalah ini, Google ya. Dan kalian juga udah biasa menggunakan mesin pencari ini. Ya, hasilnya ya mungkin kalian sudah bisa menilai sendiri. Maka nanti silakan kalian kalau ingin mencoba, ya tinggal ketikkan saja di Google itu atau di browser kalian nih alamatnya. Nanti akan masuk, akan diarahkan kepada laman search engine yang kalian pilih. Misalkan www.yahoo.com, nanti akan diarahkan ke situ. Nah, itu contohnya seperti itu nantinya. Yang ketiga, manfaat search engine. Search engine atau mesin pencari merupakan hal yang tidak terlepas dari aktivitas berinternet. Hampir semua pengguna internet di dunia pernah dan selalu menggunakan search engine, baik itu pengguna pemula maupun orang-orang bekerja, dengan memanfaatkan internet sebagai alat bantu pekerjaannya. Mereka pasti selalu menggunakan dan memanfaatkan search engine, karena memang dengan menggunakan search engine ini kita dalam pencarian informasi akan jadi lebih mudah dan cepat dibandingkan kita harus mencari dengan menggunakan alamat ya. Ini manfaat dari menggunakan search engine atau mesin pencari. Di bawah ini terdapat beberapa contoh manfaat penggunaan search engine untuk kalangan tertentu. Nah, di sini saya contohkan 3 saja untuk pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Kemudian ada dokter, ada pekerja IT. Nah, di sini ada beberapa contoh manfaat search engine ya. Nah, di antaranya ya kalau kalian sebagai pelajar ya ini mencari materi atau bahan ajar. Kalau sebagai pengajar ya di sini. Kalau kalian mencari materi ya, nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ya kalau kita sebagai seorang pelajar ya kita mencari materi pelajarannya. Di sini ada beberapa contohnya di sini, kalian nanti bisa baca. Kemudian kalau untuk seorang dokter ya mencari informasi mengenai ilmu kedokterannya. Sedangkan pekerja IT ya mencari berbagai macam program aplikasi yang dibutuhkan, perangkat
Trust, dan yang lainnya. Nah, ini beberapa manfaat dari search engine untuk kalangan tertentu saja. Mungkin ada kalangan yang lain. Nah, ini hanya contoh saja manfaat penggunaan search engine. Nah, sekarang yang keempat, cara menggunakan search engine. Pada pembahasan ini kita akan belajar menggunakan search engine yang bernama Google. Google sudah terbukti handal dalam mencari informasi apapun. Selain itu, Google juga merupakan search engine terbaik di dunia. Ya, seperti yang dibilang di awal tadi, bahwa Google adalah salah satu search engine yang populer di kalangan pengguna ya. Mungkin kalian juga sudah terbiasa menggunakannya. Berikut langkah-langkah contoh penggunaan Google. Yang pertama, bukalah alamat website Google. Nah, kalau misalkan di sana Google-nya belum muncul, maka kalian ketik di bagian alamat address www.google.com. Nah, pada address bar. Nah, ini di sini kamu ketikkan ini kalau belum ada Google-nya ketika membuka. Mungkin di tampilan desktop atau di komputer ya. Di tampilan komputer atau laptop kalian belum ada, tinggal ketikkan saja, nggak masalah. Nanti akan diarahkan ke laman Google. Kemudian kalau sudah biasa ya, nanti kamu masukkan kata kunci dalam kotak pencarian. Misal kita ketik di ini kata search engine ya. Kita ketik kata search engine. Nah, setelah itu kata kunci tersebut dimasukkan, klik tombol telusuri atau lambang loopnya itu kita klik dengan Google. Selanjutnya akan tampil hasil pencarian seperti berikut. Nah, ini contoh tampilan search engine Google ya. Ya, tadi yang saya maksud seperti ini. Ini di sini kamu ketikkan search engine di di kotak penelusuran di sini kata search engine, nanti klik ini di awal nanti ya, di tampilan awal kamu pilih, ketikkan ini search engine, maka nanti tampil seperti ini. Ini adalah hasil penelusuran kata search engine ya. Ini penelusurannya ya. Nah, di sini yang sedang aktif adalah semua ya. Berarti informasi yang berhubungan dengan search engine akan ditampilkan di sini. Ya, ini tampilannya. Ya, apa saja yang kalian butuhkan di sini ketikkan. Kalau materi pelajaran ya tinggal ketik saja materi pelajaran apa di sini. Maka nanti akan ditampilkan sesuai dengan kata kuncinya. Nah, ini sekitar sekian penelusuran yang dihasilkan oleh Google. Ini kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian ya, hasil penelusuran search engine berupa tampilan gambar. Nah, ini kalau tadi informasi ya yang ditampilkan, sekarang informasi gambar yang ditampilkan. Ini gambar-gambar hasil penelusuran dengan kata kunci search engine ya. Nanti kalian tinggal butuhnya apa, tinggal klik saja di sini. Oh, saya butuhnya informasi search engine tentang buku, berita, video, dan seterusnya ya. Ini hanya contoh saja, nanti kita akan pelajari, akan kita coba mempraktekannya. Karena ini memang masih pandemi, masih PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, kita mencontohkannya seperti ini. Mungkin kalau pembelajaran sudah normal, sudah tatap muka, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara penggunaan search engine yang baik dan benar dan efektif tentunya nanti. Karena nanti ada yang menggunakan search engine tapi tidak tidak efektif, memasukkan kata kuncinya terlalu panjang misalnya, itu juga nggak baik. Ini akan membingungkan nantinya kan begitu. Maka menggunakan kata kunci juga ini sangat penting, yang efektif dan baik ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam materi bimbingan TIK kelas 9 ini di semester 2 tentang search engine. Semoga pembahasan singkat ini dapat kalian pahami, dan mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita pelajari dan kalian dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.